sebagai komikus kan gue taunya lo punya karya ya. Tapi nanti kita bahas karyanya deh. Tapi dari penelusuran gue itu, ini menarik juga nih. Suka bikin karya di komik dan di saat yang bersamaan lo komika. Lo yang bikin lo suka keduanya tuh apaan? Gue kan suka, gue main kaskus suka nulis juga kan, nulis buku. Gue suka baca buku juga, novel kayak. Radit gue suka banget, Kambing Jantan. Gara-gara gue suka Radit, membawa gue untuk ke YouTube itu tuh stand up comedy. Radit yang awal-awal bilang, gue pas nonton tuh, ini apa nih? Sendirian bisa lucu banget. Dalam hati gue bisa nih. Lu tuh kayaknya kaya banget referensi manga, referensi bacaan Jepang gitu ya. Tapi yang paling menarik kan justru akhirnya lu kayak jatuh cintanya sama One Piece. Karena dikenalnya ya. Udah mentok banget loh di situ tuh. Gua sih, ini pertanyaan basa-basi ya, tapi pasti gua akan tetap tanya, kenapa? Jawabannya karena kenapa enggak gitu. Gue pas baca, gue kan referensi gue banyak kan. Gue banyak komik, Naruto gue baca, semua gue baca. Tapi cuma One Piece yang bisa bikin gue ketawa, bikin gue nangis, bikin gue marah, bikin gue sayang. Pokoknya semua emosi ada di sana. Orang acknowledge lo bahwa sebagai orang yang ya presenting One Piece lah. Iya. Tapi kan buat lo pribadi, lo di-acknowledge oleh pihak One Piece-nya. Ini nih menurut gue soalnya yang menarik. Harus ada titik di mana tipping point lo bahwa gue di-acknowledge, dikenalin sama One Piece-nya lo. Mulai dikenal kalau dari bukan Eiichiro aja belum ya. Dari brandnya itu ya, pas brand-brand udah mulai sama One Piece, top yang dicari gue tuh, selalu gue. Karena saat itu yang memperkenalkan One Piece secara masif dan secara apa istilahnya ya, yang enak ditontonnya kayak misalkan bukan kaku. Ya pokoknya yang deliverynya paling enak lah. Iya paling enak dan ini bisa gue jual nih. Gue saat itu. Ini lagi ini kok. Lagi ngikutin One Piece. Nah itu. Gear 5. One Piece nih. Gue udah ngikutin sampai gear mundur gue. Gak cuma gear mundur gue udah cobain. Iya. Saya ngikutin nih, baru ulang tahun katanya. Yang ke? 29. Kayak saya. Ya selayaknya orang 29 lagi bingung arah hidupnya lah. Ini mau kemana? Ini mau tamat atau enggak? Iya. Sama kayak saya juga gitu. Tapi kita bisa tanya nih sebenarnya. Tanya ke siapa? Emang ada orang yang ngerti tentang One Piece kecuali Ichiro Oda? Atau yang biasa dipanggil Mpok Oda itu? Orang Sunda. Kayaknya gak mau pengen dah Ichiro Oda. Emang ada yang ngerti Pak Eko? Ada, gue yakin ada. Siapa orangnya? Saya mau belajar tentang One Piece ini. Gue gak sih. Iya sih, panjang banget. 1186. Iya. Masalah sekarang di Gue nonton episode 1. Sekitar 15 menit gue lanjut nonton One Punch Man. Nggak kuat. Tapi ada orang yang kayaknya kisah hidupnya justru di-upgrade oleh One Piece. Dia udah bukan gear 5 lagi. Dia gear apa Pak Eko? Giri Kencana? Referensinya saya nggak tahu juga itu bis. Ada Arya Novianus. Gokil. Ini orang paling gokil di One Piece nih. Menurut Kalau gue ya. seputar One Piece ya. Menurut gue. Tentang One Piece. Gak mungkin Ferry Irwandi ngundang dia. Ngomongin One Piece kalau dia tidak segokil itu. Betul. Gak mungkin. Karena pilihannya ngundang Arya atau ngundang Oda. Cuman itu doang opsinya. Tapi Oda introvert. Susah. Ya kan? Arya enggak. Sama gak ada link ke ini Ferry Irwandi juga kali. Kalau menurut gue mah alasan logis ya. Yang satu butuh tiket. Yang satu enggak. Gue cuma dari Bintaro doang. Arya. Gila. Ya gue sejujurnya gemeter gue ketemu lo nih. Karena haki gue kuat ya. Anjing. Haki namanya. Oh haki ini ya nyebar-nyebar gitu ya. Kayak cakra kalau di Naruto. Haki itu kekuatan tenaga dalam atau inner power. Oh, endang. Wapak. Betul. Kodam. Oh kodam, ini nyerang Pak Eko. Kodam lu apa Arya? Tapi gua itu yang bikin gua gemeter adalah setelah gua coba cari tahu soal Arya nih, anjing anak bisanya banyak banget.
Kayak kobra. Ada lo gue, Nah, lu bawa apa? Gue juga gemeter kesini. Kenapa Ke itu? kafe ini, wah gue pengen ngopi nih. Katanya sushi. Gila, keren. Karena Jepang. Oh, Jepang. Karena Jepang. Nyamain konsepnya. Ini kita ngerayain ulang tahunnya One Piece. Betul. Ya, Ke 29 tahun. Kita nyanyiin dulu lagu One Piece. One Piece, One Piece, terus melaju. Itu One Piece. Gue tahu tuh. Ya tapi lu tuh yang selain masalah itu yang bikin gue gemeter adalah ternyata lu kebisaannya banyak ya. Amin. Lu komika dan komikus. Ya. Anjir. Komika dan komikus. Suci 7 kan lah sama Jupri sama Mulai ikut kompetisi di Suci 7, tapi mulai stand up-nya di 2011 sebenarnya. Oh berarti generasi awal. Generasi awal lumayan. Jadi gue inget banget 8 Desember 2011. Itu pertama kali gue nyoba open mic di Bekasi. Oh, stand up Bekasinya udah ada. Nggak ada. Oh. Jadi kan kalau yang generasi awal Radit dan lain-lain kan tuh di Comedy Cafe. Comedy kan? Cafe. Itu bulan Juli. Nah gue bulan Desember ikutnya. Oh awal banget berarti. Iya lu manggil dia Pak Ade lu. Dia kayak ikut warkop Saking juga. senior. Indro dong saya Indro. Mas Dono, Mas Gazino. Benang merahnya apa yang bikin lo suka keduanya? Maksud gue lo juga punya sebagai komikus kan gue taunya lo punya karya ya. Tapi nanti kita bahas karyanya deh. Tapi dari penelusuran gue itu ini menarik juga nih. Suka bikin karya di komik dan di saat yang bersamaan lo komika. Lo yang bikin lo suka keduanya itu apaan? Gua awalnya suka banget komik dari awal gara-gara Dragon Ball. Gue baca itu, gue anjir bagus banget. Goku tuh gokil, Vegeta sampai sekarang gila banget buat gue. Gara-gara itu gue suka baca komik. Doraemon gue baca, Kung Fu Boy gue baca, sampai One Piece sekarang. Gue saking sukanya sama Dragon Ball, buat gue dewa. Gue punya anak kan, nama anak gue tuh Akira Toriyama. Gue ketiplek sama anak gue Akira Persis Toriyama. sama? Iya. Ejaannya nggak ada beda-bedanya? Nggak ada. Sipit-sipitnya? Nah, tapi itu siapa? Itu siapa? Akira Toriyama itu siapa? Dia yang bikin Dragon Yang Ball. bikin, Oh dia yang bikin Bikin Dragon Ball. Makanya banyak yang bingung tuh followers gue kayak, lah kok nggak ada One Piece-nya? Ada. Akira D. Toriyama Widura. Jadi Ede. Collab tuh. Collab. Legend lah buat gue. Nah, kenapa gue masuk ke kok bisa komika gitu? Karena gue suka di sekolah gue suka ngelawak aja, kan suka ada badut-badut kelas kan, suka ngelucu. Gue merasa ketika gue melucu, ngeliat orang ketawa gue happy gitu. Awal-awalnya tuh gara-gara pas masih kecil, gue bercandain bokap gue ketawa. Wah seneng nih ketawa. Belakangan gue tahu dia ketawa bukan karena jokes gue, karena mabok aja. Itu pun udah begini dia ketawa itu. Lucu Arya. Udah berhenti. Sampai gini-gini. Itu kan udah bagus. Pokoknya gue suka deh menghibur orang tuh, suka dari SMA, SMP gitu lah. Gue sempet pengen ikut ini, API. Oh iya, TPI. Ngegrup dong. Ngegrup, nah itu harus ngegrup lagi, gue nggak ada nih, susah nih nyarinya di mana, ya udah nggak usah lah. Itu eranya Sule, eranya yang Monox dan Oh iya. Ah nggak bisa nih, udahlah kayak ya udahlah nggak ada kali nih. Sampai akhirnya, gue kan suka, gue main Kaskus suka nulis juga kan, nulis buku. Gue suka baca buku juga, novel kayak Radit gue suka banget, Kambing Jantan. Gara-gara gue suka Radit, membawa gue untuk ke YouTube itu tuh stand up comedy. Si Radit yang awal-awal bilang, gue pas nonton tuh, ini apa nih? Sendirian bisa lucu banget. Dalam hati gue bisa nih. Gue kan ngeliat yang lain kan, ada yang cewek, ada apa. Ini lucuan gue dah. Gue bisa nih. Di saat itu ya? Saat itu, gue cari tahu dah di mana nih lokasinya, di Kemang. Saya orang miskin, gue nggak punya motor, susah lagi ke Kemang, jauh banget, nggak usah deh. Sampai akhirnya kan gue follow Panji juga kan, gue ngefans sama Panji juga. Panji nge-tweet, wow Kalimalang gitu. Hah Kalimalang? Jadi ada open mic di Kalimalang. Wah ini nih, gue harus kesini nih, deket nih. Gue ajak temen gue, minta anterin naik motor. Sampailah gue ke Coffee Toffee namanya, ke sana. Dan ternyata itu lagi audisi Street Comedy 1. Yang juaranya Ajis 2000. Gue nggak tahu tuh. Gue ikut kan, jadi ada pas gue nyampe didaftar kan open mic kan. Mau ke berapa urutannya? Udah penuh slotnya. Mau pertama? Oh jangan, gue baru gitu. Ya udah ditaruh di tengah tuh. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Gue tampil abis Panji.
Jadi ada Panji, ada Rindra, sama Rian Adriandi. Itu lagi open mic buat Suci 1. Wah lucu banget bertiga. Gue bilang anjing lama banget. Abis itu gue kan, wah kata gue anjing gue gak mau ngapain nih. Wah MC-nya Ajis waktu itu, Ajis 2000. Dicengin habis-habisan gue, terus gue ngejokes. 3 menit gue turun, gak ada yang ngetawa. Anjing. Yang ngetawa temen gue doang. Gitu-gitu. Anjing. Gue ngomongin adik gue lah saat itu. Terus gue bilang bangsat gak ada yang dengerin. Karena gak ada yang dengerin gue. Orang jalan lari. Gue taruh, gue terima kasih. Gue pulang, gue marah sama diri gue sendiri. Di jalan tuh kayak anjing gue bisa nih. Harus gue bisa lucu nih. Sampai rumah gue nulis lagi. Gue buang materinya, gue tulis lagi. Gue tulis. Minggu kedua, gue datang. Gue cengin tuh Ajis, kan dia ngerosting gue kan, gue balas roastingannya di open mic kedua. Gue udah ngomong jorok tuh saat itu. Ngomong jorok, terus lumayan tuh open mic kedua dapat ketawa. Wah, happy nih gue. Gue bikin lagi materi, jadi gue bikin materi baru mulu tuh, bikin. Sampai akhirnya gue tahu tuh ada open mic Jakpus, ada open mic mana, gue datengin, dan akhirnya sampai sekarang, alhamdulillah gue bersyukur banget gue ikut stand up, karena kalau gue ikut gue nggak tahu jadi apaan sekarang. Tapi lo ikut itu pertama kali open mic itu lo sebenarnya belum tahu bahwa ada yang namanya penulisan, nggak ngerti. Lo bahkan nggak tahu teorinya sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Gue ngomongin penting lucu. Gue bahkan ada kodian per awal-awal. Dan gue nggak tahu nggak boleh kodian. Oh yaudah gue ganti tuh. Gue tulis lagi. Gue saking susahnya zaman dulu. Jadi gue ada open mic stand up Indo. Setiap hari Jumat kalau nggak salah, apa Senin gue lupa. Di tempat namanya Marley Jakarta. Itu di SCBD. Oh iya tahu gue. Itu gedungnya gede banget. Gede itu. Kata gue anjing apaan gedung gede banget. Gue masuk. Gue buka menunya, nasi goreng kampung 60.000, gue tutup, gue pulang. Beneran ke kampung. Gue pikir 60.000 terus nolnya dihapus 1. Bisa, masa dihack. Gue sampai jipes, gue aja ke coffee pun gue gak ngopi, gak apa. Gue minum granita dulu, gue latihan lah. Gue bilang ke nyokap gue masih ada waktu belum meninggal. Gue bilang kan gue gak kuliah kan, gue bilang, mah ini anggap area kuliah aja, ini lagi belajar buat ini gitu. Karena nyokap gue kan seniman juga, dia penyanyi panggung kan. Dan gue gak mau kerja kantoran dan mau apa lah. Gue ikut itu. Sampai akhirnya job pertama itu, pokoknya gue diakuin lah, gue lucu lah. Pada akhirnya lah, lumayan. Karena punya beat lucu, gue pengen pamer ke semua orang. Gue ke open mic Depok, gue ke BTS, gue kemana tuh. Wah gue semuanya gue lucu nih, gue gituin kan. Sampai ke Dengeran Metro, gue dipanggil Metro lah. Dibayar pertama kali 250.000 open mic sama Papa Ramon. Gitu tuh. Wah, gue dapat duit itu, gue pakai traktir teman-teman gue habis. Job kedua selanjutnya akhirnya dipanggil Kompas, ketemu Raditya Dika, gue kenalan, gue kasih buku novel gue semua ditandatanganin segala macem. Terus mulai lagi job di off air sama Bekasi. Wow, tuh gue udah happy banget tuh. Anjing ada duitnya nih, gue happy banget gue jalanin sampai sekarang gitu. Kenapa komik? Karena akhirnya ke komikus kan. Kan gue suka banget baca komik. Gue dari SD, gue bikin komik bang. Gue bikin komik di buku tulis. Gambar sendiri? Cerita lo sendiri? Cerita gue sendiri. Jadi gini, gue suka Dragon Ball. Gue pelesetin Dagon Bool gitu. Jadi ada 5 buku tuh. Namanya komik Anus. Habis itu sebenarnya Dragon Ball. Wah gue emang bokeh banget. Ada juga itu ada. Jurus kentut namanya. Jadi Dagon Bool bolanya bukan bintang. Gambar tai. Jadi pas dikumpulin gak keluar naga. Keluarnya babinya Shinchan. Nah gitu lah. Anak SD random. Anak SMP gue bikin tuh. Komik bokep gue bikin. Ceritanya guru, tentang guru. Starting point-nya tidak ada moral. Gue bikin, gue jual ke teman-teman gue. Mau gak nih? Ini. Wah, anjing pada nafsu kan. Gue fotokopi yang banyak. Gue jual tuh ke mereka tuh goceng. Berapa gue lupa dah. Pokoknya gue kaya dah pas SMP jajan banyak dari mereka. Karena gue jual-jualin gambar gue. Gue dapat duit lah lumayan. Karena emang dari dulu emang gak tau otak gue. Tapi keren tau, maksudnya dia bisa monetize bukan cuma Iya, jual-jualin. Gue jadi joki gambar saat SMP. Tapi lu belajar gambar? Enggak, otodidak. Abang gue suka gambar, gue ngikutin aja. Otodidak, gue gak pernah ada yang les gimana, gak ada. Gue ngikutin gambar abang gue, ngikutin Dragon Ball. Lu ngerasa diri lu jago gambar gak tapi? Enggak.
Maksudnya gini, kan ada tuh ya orang-orang yang kalau zaman sekolah gitu, halaman belakang buku ini pasti penuh dengan gambar-gambar. Penuh gambar-gambar. Tapi gue merasa, dulu sih pas masih sekolah, merasa gue jago ya. Sekarang sih gambar gue emang jelek banget. Harus jelek. Tapi bisa dibilang di atas rata-rata? Ya bisa bikin karakter aja kali ya. Ya bisa bikin karakter. Ya kayak Telalat segitu aja gambar gue. Oh. Cukup lah untuk kebutuhan cerita gitu kali ya. Ya kalau cuma buat bokep-bokep aja. Bahkan kalau bokep itu, gue meniru gambar dari punya abang gue. Kan dulu ada tuh Golden Boy X apa. Nah gue cari, gambarnya begini, gue ikutin. Gue jual aja ke orang-orang gitu. Tapi ceritanya guru dan murid. Karena emang streaming bokep agak susah waktu itu, Peko. Daripada kita download kan. Nggak ada streaming dulu, SPCD gue. Iya. Oh iya, VCD Harus bokep. denger suara orang masuk, tas. Nah itu. Tapi kayaknya bokep gak perlu itu dah. Daya khayal cukup kayaknya. Daya khayal cukup kayaknya. Makanya sebenarnya anak-anak stand up, anjing Arya kok ngomongnya bokep mulu ya. Gue dari awal stand up gue ngomongnya jorok. Oh. Gue dikenal dengan komika. Tapi materi lu banyak yang blue berarti? Blue. Sebelum orang nggak boleh kan dilarang tuh dari awal. Aku bilang ngomong jorok aja. Kita pada kaget kan, gue ngomong jorok banget ya. Karena emang dari dulu gue udah sangat seperti itu. Menurut lo lebih blue mana materinya dia sama materi oleh Firza Amar? Gak ada konteks, orang itu gak ada konteks. Bla 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 bla. Nggak apa, dari mana datangnya ini? Tiba-tiba. Tapi kalau jokes gue dulu bokep pun bokep gue kartunin gitu. Kayak misalkan gue bisa mecahin keperawanan cewek gue. Pas gue pakai perang pecah gitu. Zaman itu wah ini gitu. Oh iya. Nah karena begitu 2012 gue main sama Awe segala macam akhirnya kenal kan. Gue lagi main, si Awe ngeliat gambar gue. Jadi gue lagi di buku materi gue ada gambar-gambar gitu lah. Terus dia bilang, lah lu suka gambar komik ya? Ya gambar-gambar aja gitu. Bikin upload aja di Twitter, di online. Gitu. Idenya Awe tuh yang ngasih Awe usul. nyuruh. Emang bisa, dia kasih lihat ini. Gue baca Mas Dimbo ya pertama. Ada komik strip lah, terkenal. Jadi komiknya gini yang gue baca pertama. Jadi ada cowok lagi berenang, ada hiu datang. Dia kabur. Tolong ada hiu. Hiunya bangun. Mana? Waduh lucu banget buat gue. Anjing lucu banget ya. Lu hiunya anjing. Lucu lah. Gue bilang, bisa ya di-upload ya? Coba deh gue bikin dah. Gue bikin tuh. Gue beli kertas HVS. Pakai pulpen Faster. Gue gambar. Kotaknya miring-miring. Gue inget banget komik pertama gue. Sebarkan pesan ini ke 10 teman. Kalau enggak HP ini meledak. Gitu. Ya, mungkin. Bar. Bangsat gitu. Wah rame banget pada suka. Kok suka ya? Gue bikin lagi tuh. Wah rame lagi. Gue bikin akun baru aja. Apa namanya ya? Karena nama gue kan Arya Novrianus. Yaudah komik Anus aja udah. Karena nama gue Arya Novrianus. Dan beat gue pun kebetulan ngomongin nama gue awal-awal kan. Nama gue Arya Novrianus. Gue benci banget sama nama gue karena ada Anusnya bla 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 segala macem. Udah tuh. Udah komik Anus tuh. Komiknya awalnya dari beat gue beberapa lah. Dari Dora, terus apa. Pokoknya gue, imajinasi gue gila banget. Gue seminggu bisa 6 komik kali gue bikin tuh. Sorry. 6 komik ini... 6 strip. Oke. 6 strip. 6 judul lah. Sorry gue agak sariawan guys. Terus, upload rame. Awalnya komiknya tuh mesum doang. Maksimal di mesum lah. Gak ada adegan yang vulgar. Cuman ngomong-ngomong mesum. Adegan-adegannya mengarah ke sana doang. Sampai akhirnya gue gak tahu kebetulan apa enggak ya. Jadi beberapa jokes di komik gue muncul di sketsa Trans TV. Beberapa jokes. Gue merasa mirip doang kali ya. Jadi ada jokes gue gini. Dia ada karakter gue namanya Kuple kan. Ple, ini. Kok lu diem aja sih? Iya soalnya gue lagi dilukis gitu. Gak lama muncul tuh sama tuh. Kok sama ya di sketsa ya? Kebetulan kali ya. Gue ada jokes lagi tuh. Berisik, TV-nya kecilin. Terus dikecilin, jadi kecil TV-nya gitu. Bukan itu gitu. Muncul lagi, kata gue, lah anjir ini mah emang ngebajak nih. Kayaknya mungkin ya. Kayaknya sama dah. Udah gue sampai, aduh gimana ya biar nggak tiru ya. Gue udah vulgar lah sekarang lah. Gue bikin sebrutal mungkin saat itu. Komik pertama brutal gue. Dari Pican ceritanya. Abah Pican. Iya. Jadi ada orang mau ngele gitu. Pas dogi, saking panjangnya nembus sampai mulut.
Wah itu pecah banget kan di Twitter saat itu. Tetap diikutin Ras TV. Enggak. Karena nggak ada yang sepanjang itu. Jadi untuk sampai udel. Nggak realistis. Udah itu kontroversi. Jadi ada yang suka banget, ada yang marah. Kok jadi begini sih komiknya dulu? Bodo amat gue bikin terus kayak gitu tuh. Pemain Barca bisa gue cek tapi bau gitu. Wah Lionel Messi gitu lagi-lagi. Wah gue bikin parah dah. Lu kalau ngelihat parah banget dah. Lumayan parah. Sampai akhirnya jadi terbentuk tuh. Yang follow komik gue emang begitu semua. Yang cabul. Emang suka joke itu semua. Cabul. Wah itu era itu. Era di mana Juki Hoki baru bikin juga di Twitter. Oh iya. Kayla Latsun baru-baru. Dia baca komik gue, bikin komik itu di Twitter. Jadi gue cukup menginfluence banyak orang untuk bikin komik juga lah. Beberapa. Gue tahu tuh komik Anus. Kalau lu ketemu kayak yang bikin Juki, si Faza. Tahu gue baca komik lu, gue ketemu Kayla Latsun. Gue baca gara-gara baca gitu. Kayak anjir, ngapain baca komik jelek begitu. Bikin tuh banyak tuh gue sampai. Wah gue happy banget lah bikin itu. Karena gue buat happy, itu kesenangan gue lah. Radit pun baca komik itu, dia happy lah. Kayak anjing nih orang, aneh banget. Dan komiknya sampai akhirnya gue berhenti itu gara-gara gue dituntut sama pembaca. Kan gue capek ya bikin mulu kan. Mana nih komik udah Rabu. Anjir lu gak bayar lu. Minta komik gue. Gue bikin lama-lama. Kok gue jadi dituntut untuk bikin sesuatu yang tadinya awalnya gue have fun. Kok gue jadi ada tanggung jawab untuk bikin lu happy ya. Gue gak mau lagi, kayak udah stop aja deh. Gitu. Jadi sebenarnya bukan karena kemarahan yang sifatnya apa ya, kayak negatif isu buat lu karena kontennya begitu ya. Enggak. Justru karena lu dituntut malahan. Dituntut untuk bikin terus. Gue bilang, lah kok gue jadi bikin mulu ya, capek. Tapi gara-gara komik Anus sebenarnya ada editor yang baca, dia ke akun gue. Akhirnya dia baca blog gue, kan gue nulis-nulis juga kan. Gara-gara itu gue jadi nulis buku, diajakin. Halo, gue dari editor ini, mau nggak nulis buku? Hah, serius? Iya, ya udah, gue happy banget tuh. Akhirnya keluar buku pertama, 2014 tuh. Itu ya, akhirnya Keluarga Cemaria. Keluarga Cemaria, bener. Itu pertama. Makanya ada komiknya di belakang juga, tapi yang nggak vulgar lah. Gara-gara itu jadi nulis buku. Oh, si Arya bisa nulis ya? Diajakin lah nulis web series. Series pertama gue, seriesnya Gamila Istri Panji. Oke. Name for Band. Iya, itu gue yang bikin. Gue bilang gara-gara itu, gue punya portfolio itu, gue diajak lagi nulis sama Mo Sidik buat brand. Gara-gara itu juga gue nulis lagi buat apa. Jadinya gue punya banyak rentetan peristiwa berikutnya yang ternyata bikin lo terus naik ya. Gara-gara komik, gara-gara stand up, gue bikin komik. Jadi dulu tuh yang ngasih cerita banyak. Gak cuman gue sendiri, ada yang request cerita. Ernest pernah, terus Panji pernah, gak lupa gue. Rindra, sering banget, paling sering Rindra. Karena dia happy banget sama komik gue. Dia senang banget. Dia paling cinta sama komik gue dah, Rindra. Dia banyak tuh semi segala macam, dibantu retweet dan lain-lain. Sehingga itu gara-gara itu kebuka komik, kebuka lah bakat gue yang lain. Oh Arya bisa nulis. Jadinya gue nulis buku, jadinya gue nulis skrip. Nulis skrip pun bisa nggak? Bisa, kalau gue nggak bisa. Tapi kayaknya mental lo dari pertama tadi semua cerita lo adalah lo itu nomor satu tuh sebenarnya bukan masalah bisa, mau coba atau enggak. Mau coba. Iya, mau coba dulu gitu loh. Nekat aja dulu masuk gitu kan. Kalaupun ternyata salah ya udah. Ya ternyata enggak, bukannya udah malah menurut gue. Ya udah belajar lagi gue maksudnya. Iya, malah pulang dengan penuh amarah supaya bisa bikin lagi kan. Itu menurut gue yang kayaknya itu modal yang enggak semua orang punya deh. Karena saat ini ya. Sampai tangsel ya? Tangsel. Awalnya juga gitu juga gue dari bikin komik bokep. Enggak. Saya. Coba yang lain, komik yang lain. Ya sebutin. Bokep kan punya dia nih. Lo ada seinget gue. Saya ini dari ceritanya orang nyari bola gitu 7. Punya orang semua ya. Dan lagi yang ketiga coba lagi. Udah cukup. Tapi menarik Peko, karena kayak belajar stand up juga jatuhnya otodidak juga kan? Otodidak, nggak ada gue belajar. Gue nggak tahu rule of three, callback, mana tahu gue. Tapi di minggu kedua langsung comeback. Minggu kedua pecah karena gue ngebahas beatnya Ajis. Ajis tuh ngecengin gue. Jadi dia awalnya tuh dia ngomong gini kan. Ini yang punya ini udah gak ada kan, Kopi Taufik. Cuma ngomong jorok dia. Gitu. Gua pecah. Gue bilang, emang gue ngomong jorok disini ya? Enak juga nih dalam hati gue. Udah terus gue pas maju. Mana Arya? Gitu.
punya titik gak gitu. Dicekin gitu, pecah ketawa. Terus gue kasih liat, nih pura-pura kan. Ya kok ada kutilnya gitu, pecah lagi. Abis itu gue dikasih gue, bom. Udah gue naik. Gue mana Ajis gitu. Jadi ada Ajis gue bilang. Kemarin Ajis bilang, titik gue ada kutilnya gitu. Mohon maaf Jis, itu bukan kutil, emang titik gue segede kutil. Udah. Abis itu gue ada kodian masukin tuh yang donat, kalau nggak salah ya. Kodian jorok juga tuh yang kerja donat tuh. Yang bolong-bolongin donat. Oh dari lu itu asal usulnya? Itu kodian lah gue nyari di internet. Kayaknya jokes yang gitu deh. Tapi sisanya gue materi yang original. Gue lupa apa tapi original lah. Mirip-mirip Dan Beller sebenarnya ya. Dia bawain materinya Jui di open mic pertama dia. Tapi Jui-nya ada. Itu salah banget sih. Kalau itu salah banget. Salah. Tapi mungkin nggak bang, komedi lu itu ada sumbangsinya dari komik-komik yang lu baca? Karena kan manga tuh komedinya juga beyond juga tuh. Iya. Komedi-komedi manga. Bagus banget. Gila. Udah 20 episode baru kali ini pertanyaannya bagus banget. Ayo tepuk tangan semuanya ya. Aman. Mungkin ada Tante Gue Sayari ya. Karena kan gue suka baca komik Kung Fu Komang juga. Ada tuh lucu banget lah buat gue. Bahkan gue jadi inget waktu kecil pun gue suka membaca komik Dragon Ball kan lucu banget kan. Lucu banget. Gue selalu ceritain komedinya ke orang-orang. Dan orang-orang ketawa pas gue ceritain itu gitu. Kayak gue ngomongin Yamcha, ngomongin apa di depan anak-anak. Orang ketawa emang gitu ya, ketawa-tawa gitu. Jadi mungkin ada, kan akhirnya Toriyama tuh mesum tau. Oh iya? Iya kalau lu baca komiknya. Iya. Goku tuh, dia saking manusia goanya, saking kampungnya dia gak tau ada cewek. Itu ada cewek ya, terus dipegang selangkangnya, pak. Iya. Oh, cewek tuh begini, diambil celana dalam, gitu-gitulah. Iya. Jadi Dragon Ball sebenarnya lumayan mesum. Mungkin gara-gara itu juga tuh. Jadi dia kan mungkin nyiptain karakter kayak kakek itulah kalau misalnya dia mesum. Iya sih. Iya, kesini. Komik ini gila banget musuhnya. Jadi memang era itu tuh komik kayak gitu masih normal lah ya. Iya. Di zaman itu lah ya. Shinchan juga mesum juga tuh. Shinchan lucu banget. Mungkin terpengaruh juga. Dan gara-gara suka nulis juga, beberapa komik yang gue baca pun sekarang jadi inspirasi gue buat nulis satu ternyata seperti ini bisa ya gitu. Oh. Jadi ada komik satu judulnya namanya Skate Dance. Ini komik komedi paling gue suka. Namanya Skate Dance. Lucu banget dan ceritanya bagus banget. Karena gak cuma lucu, dramanya bagus banget. Dan pengolahan ceritanya tuh bisa bagus banget deh. Ada satu part di mana karakter utamanya pengen berak. Tujuan dia untuk ke WC aja, itu lucunya jadi gila banget. Karena ada konflik, ketahan lagi. Gue anjing, gue sampai nangis gue baca. Gue bilang, kok bisa begini ya? Nulis komedi, akhirnya gue mempelajari, oh bisa diginiin gitu. Jadi mungkin manga itu mempengaruhi gue dalam penulisan dan karir gue sekarang mungkin ya. Mungkin banget sih. Nah, lu tuh kayaknya kaya banget referensi manga, referensi bacaan Jepang gitu ya. Tapi yang paling menarik kan justru akhirnya lu kayak jatuh cintanya sama One Piece. Karena dikenalnya ya. Udah mentok banget loh di situ tuh. Gua sih, ini pertanyaan basa-basi ya, tapi pasti gua akan tetap tanya, kenapa? Apa yang bikin One Piece tuh jadi mentok dari gitu? semua anime, dari semua manga. Sebenarnya sampai sekarang gue masih baca yang lain kan. Masih baca yang baru-baru gue baca. Gue suka banyak komik, banyak manga. Tapi yang bikin gue jatuh cinta memang paling atasnya One Piece. Dragon Ball tuh spesial lah. Dragon Ball, Slam Dunk tuh spesial di hati gue. Tapi One Piece tuh udah paling gila. Sampai tato di badan gue. Itu One Piece semua. Kenapa gue suka sama One Piece? Jawabannya karena kenapa enggak gitu. Gue pas baca. Gue kan referensi gue banyak kan. Gue banyak komik yang Naruto gue baca, semua gue baca. Tapi cuma One Piece yang bisa bikin gue ketawa. Bikin gue nangis. Bikin gue marah. Bikin gue sayang, pokoknya semua emosi ada di sana. Lucu. Awalnya itu, SMP gue baca. SMP tuh gara-gara gue punya komik, teman gue punya komik. Kita main bikin perpustakaan. Jadi komik gue digabung, komiknya digabung. Dia punya One Piece, namanya Bowo. Gue baca komik ini apaan? Sorry. Ini bukan yang kemudian sekarang lagi menjabat kan? Bukan yang presiden. Bukan jelas ya. Bagian jelas. Gue bilang, wo, iya, enggak ada. Iya, enggak ada.
Antek-antek Luffy. Gue agak kaget sih kalau teman gue dia. Iya sih, gue juga kaget kalau itu temen lo. Kok bisa temenan sama gue bikin kerusakan gitu. Sangat baik dia. Kebetulan dia yang sekarang bikin TikTok ya, bawa Alpenlibe. Bukan juga. Itu orang yang sama juga. Nah dia punya One Piece, gue bahas ini apaan kok? Ada komik bajak laut. Dulu tuh komik bajak laut gue Captain Kid namanya adalah. Terus gue baca, ya anjir kok lucu banget ya. Gue ketawa gue bacanya. Itu 2002 tuh ingat banget gue. Oh, first impression-nya lucu ya? Lucu, karena kok lucu banget ya. Sorry, itu episode 1? Iya, yang mana? Komik 1. Oke. Komik 1 kok lucu banget ya. Karena gue ke Gramet tuh. Gue kan beli, jadi gue beli komik tuh nabung dari duit gue sendiri. Duit jajan lah, gak dibeliin nyokap gue. Akhirnya gue beranikan beli. Wah emang lucu nih ya. Gue beli lagi, kedua. Wah lucu nih, komedinya bagus. Anak SMP waktu itu gue seneng banget, lucu dan berantemnya seru buat gue. Menjelang SMA, udah mulai ke ceritanya tuh gue. Anjir ceritanya berat banget ya, konfliknya gila banget. Dan sampai sekarang tuh, ya udah segila itu gue segila. Karena gue belum bisa menemukan ada komik yang bikin gue tergila-gila di setiap bukunya. Zaman itu gue ngoleksi cuman One Piece, Naruto, 2 itu tuh. Yang gue beli pakai duit gue sendiri ya. Kan kalau Dragon Ball tuh punya abang gue lah. Gue baca itu juga ketengan kan waktu itu kan. Habis itu, wah anjir kok bisa bagus banget ya. Dan lucu banget, lucunya tuh lucu banget. Karena ada unsur komedinya gitu ya. Komedinya, justru komedinya. Kalau di Naruto kan emang agak minim di situ Agak ya. minim. Agak minim. Iya. Kita tuh seru sama koreografi ributnya kalau di Naruto. Apalagi pas Shippuden agak berkurang komedinya. Betul. Pas Genin masih lucu Masih tuh. mending, Masih iya. dia kentut segala macam. Gue inget Luffy itu yang memorable banget. Yang ini yang dia nyamar. Disuruh kita harus nyamar, jangan sampai pakai identitas asli. Ya, dia pakai kumis. Di resepsionis namanya siapa? Lu langsung digampar. Lucy. Jadi Lucy. Kayak kumis. Emang lucu banget. Tapi itu termasuk ketawa gue. Itu gue termasuk Iya. ketawa. Iya. Karena karakter si Luffy-nya itu emang cocok empuk banget untuk komedi gitu. Iya sih, betul. Dan gak cuma Luffy-nya. Jadi ada karakter namanya Tonjet misalkan. Ini di sebelum ke Water Seven yang menyelamatkan Nico Robin. Ada kakek-kakek. Jadi ini pulau isinya pulau panjang namanya. Panjang semua. Dinosaurus harimau-nya panjang. Terus ada pohon, ada satu bambu panjang. Dihancurin kan, gak tahu itu enggrang. Wah ada orang jatuh. Wah akhirnya saya selamat. Lah aku selamat. Iya saya udah 20 tahun nyangkut di situ. Jadi si orang ini, Tonjet ini, dia bikin enggrang terpanjang, takut turun. Karena bambunya numbuh. Lalu hidup di mana? Ya makanannya di pohon-pohonan. Seru sekali. Kalau Usop, anjing 20 tahun hidup gitu doang yang bisa ceritain. Udah, terus kan dia turun. Wah ini rumahnya masih ada, silakan keju. Ini kan udah 20 tahun, kok lu masih nyet keju? Iya ini keju 20 tahun. Gue ntar gue keracunan, kata dia. Emang orang awam perutnya biasa gitu. Dimakan sama dia. Dia keracunan. Si Chopper periksa, dia keracunan. Gue udah tahu anjing. Anjing lucu banget. Buat gue tuh komedi gila banget. Iya. Semua karakternya tuh komedi. Dan sampai dia tumbuh dewasa pun tetap berkomedi. Jadinya kayak apa ya, anjir emang ini orang gak berubah. Tapi waktu lo SMP itu yang lo pertama kali baca, itu kan udah ongoing pasti kan Bang? Itu di buku, di komik, udah ongoing. Sampai berapa lama akhirnya sampai kejar-kejaran real time sama ininya? Perilisannya. Iya. Gue tuh selalu beli komik ya, dari SMP sampai SMA. Jadi gue selalu ke Gramet, gue liatin ada gak ya terbit, oh belum. Kalau gak salah, gue beli komik tuh sampai volume, yang sampai sekarang masih beli ya, tapi sebelum baca online tuh kalau nggak salah sampai volume 40-an deh. Pas masih ada Lobby tuh. Blue Heno segala macem lah. Karena belum ada online-nya waktu itu. Dan online-nya pun gue akhirnya baca bajakan juga. Karena nggak tahu. Karena orang dulu pada zaman itu bilangnya, ini situs yang resmi namanya One Manga. Oke. Jadi gue baca di situ. Bahasa Inggris kan. Wah ini susah banget bahasa Inggris lagi. Gue harus belajar lah gitu. Hebat. Tapi gue ngeliatin gitu. Tapi gue memilih untuk beli komiknya dulu. Akhirnya bacanya ya di situs-situs gitu-gitu yang ilegal karena yang resmi belum ada. Dan saat itu gue tidak punya kepedulian untuk nggak boleh baca yang bajakan. Iya. Gue tetap beli komik aslinya, tapi gue pengen tahu selanjutnya apa nih. Ya akhirnya baca di situs-situs begitu.
Sampai akhirnya sekarang udah ada situs yang resmi namanya Manga Plus, akhirnya gue baca di situ terus. Tapi gue inget beli komik mulu sampai SMA lulus tuh gue masih beli tuh. Jadi maksudnya masih bacanya di komik Indonesia doang. Nggak baca di internet. Karena saat itu aksesnya nggak ada. Mungkin gak sih sebenarnya lo tuh suka sama One Piece, persona karakternya, persona karakter Luffy tuh tanpa sadar tuh mirip-mirip sama perjalanan hidup lo gitu loh. Maksudnya coba aja dulu ketemu rintangan, ketemu hambatan mah hadapin aja gitu loh. Mungkin. Mencari meliberasi dirinya, memerdekakan dirinya untuk terus jalan terus aja dulu gitu. Kayaknya agak mirip-mirip personalnya soalnya. Mungkin ya. Ada itunya lah ya. Mungkin. Ada itunya. Jadi buat lo jadi personal kali ya di situ personal. ya. Atau ada karakter lain yang lo rasa, ini representasi gue banget nih. Luffy mengajar, hampir dari semua karakter sebenarnya itu. Tapi Luffy mengajarkan gue untuk bisa berteman sama siapa aja. Itu tuh. Luffy mengajarkan gue untuk memaafkan. Itu tuh. Gue lebih mudah memaafkan orang sekarang gara-gara mungkin kayak gara-gara komik. Tapi emang begitu. Luffy itu sangat memaafkan temannya yang salah banget. Lu udah minta maaf dengan tulus, ya udah lu maafin gitu. Dan dia mau berteman dengan siapapun. Antagonisnya sih menurut gue keterlaluan ya. Kayaknya kita kalau di dunia nyata tuh nyari orang kayak gitu kayaknya hampir nggak ada deh. Yang cuek polos aja gitu kan ya. Justru gue yang kagumnya sama kalau dari Luffy tuh karakter pengorbanannya gitu, yang mau berkorban. Gue pertama kali nonton tuh yang ini bang, yang awal-awal banget yang dia sama marinir kecil. Kobe? Iya, yang ada harta karun di atas bukit. Terus Luffy-nya naik, terus yaudah turunin harta karunnya. Enggak mau, kata dia gitu. Oh itu bukan marinir, itu Gaimon. Oh Gaimon. Itu karakter kesukaan gue, Gaimon. Nah terus dia udah lemparin seri harta kartunya. Enggak, ini buat gua. Gitu. Gua waktu baca kan, anjing egois banget nih karakter utama gitu. Ternyata pas di reveal, emang harta karunnya udah kosong. Dia gak mau matain hatinya. Jadi dia gak peduli dianggap rakus, dianggap ini. Yang penting orang itu hatinya gak patah gitu. Iya, tapi dia tahu kan pada akhirnya. Gue selalu ngomong, gue udah tahu. Itu penting gak ada isinya kan. Tapi akhirnya dijatuh-jatuh dengan pulaunya kan. Iya. Iya itu bagus, Gaimon. Itu justru itu yang gue dapat dari Luffy tuh. Dia rela berkorban ya. Iya. Kayak Nabi Ismail ya. Betul, tapi tapi eloknya tidak kita bandingkan ke Nabi. Karena Nabi nggak mungkin lah Nabi mah ini. Coba nyari persamaan. Betul. Diksi yang lo gunakan. Gitu, suka berkorban. Bagus tuh diarahin ke situ. Karena bahaya tuh barusan. Iya, Luffy Islam. Tapi emang kalau tersangkut agama, One Piece itu sangat Islami buat gue. Buat lo? Karena gini, One Piece, gak ada yang tahu One Piece itu apa. Gak ada yang tahu bentuknya kayak apa. Keesaan ketunggalan gitu kesannya. Tapi semua orang bajak laut percaya One Piece itu ada. Iman. Iya. Iman, percaya. Iya. Berarti Zoro tuh orang beriman. Lo bayangin Frankie dari besinya. Berhala tuh. Pantas Luffy shirtnya hitam gitu. Itu enggak sih? Tapi ya mungkin One Piece banyak membantu gue secara emosional, menemani gue. Nah ini nih, gue pengen tanya nih. Ini kan jadi kesannya kayak One Piece ngebawa lo. Lo bukan ngebawa One Piece ke Indonesia, tapi One Piece yang ngebawa lo nih. Gue pengen tahu apa yang udah lo rasain bahwa ternyata One Piece bisa ngebawa lo dari sisi spiritual kayak, dari sisi ya ekonomi kayak gitu. Jadi apa One Piece buat lo? One Piece kan gini, gue kan suka baca komik, lagi-lagi balik-lagi suka baca komik ya. One Piece tuh menemani gue ketika gue lagi sendirian di rumah, misalkan lagi gak ada temen, gue baca dia. Gue merasa ditemenin. Jadi ketika, kan gue orang susah juga zaman dulu kan. Ketika gue masalah lagi banyak di rumah kayak, wah entah orang tua lagi ribut lah atau apa lagi gak ada duit lah. Tapi saat baca One Piece tuh gue lupa sama itu. Gue fokus ke One Piece. Gue kayak anjir temenin gue nih. Gue saking gilanya One Piece ya. Jadi kan gue karena orang susah, gue beli komik yang cara yang paling murah gimana ya. Gue open PO ke toko gitu, jadi dia harganya lebih murah. Kalau kayak pre-sale, Liber, nggak salah harganya lebih murah 3.000 apa 5.000 gitu, gue lupa. Nah kalau nggak diambil tapi angus. Nah satu gue tipes tuh. Oke. Gue jalan kaki, gue sampai jatuh-jatuh, gue ngambil komik itu. Gila Luffy. Gue Luffy
gue komik, nah gue lupa komik volume berapa tapi gue 2, Naruto dan One Piece. Naruto-nya volume 30 kalau nggak salah. Gue jalan nempel tembok, tapi gue itu too much sih. Lo nggak megang tongkat infus ya sekarang. itu gue kayak aku harus kesana. Gue yakin di jalan. Gue ke rumah temen gue si Bowo, minta anterin naik motor pada akhirnya kan. Temen gue, anjing lu kenapa ya? Cuma gue kayak zombie gitu ya. Jadi gue dianterin, gue ambil, gue pulang. Demi komik. Jadi kan menemani gue. Terus nyokap gue meninggal pun gue sedih banget kan, apa nyokap lo udah gak ada? Udah gak ada. Oke, terberduka. Udah, ya terima kasih, udah lama sih, udah 2014 lah. Tapi gue baca, gue lah saking sedihnya, gue lama banget tuh nangis, gue orang gila lah. Makanya kalau lu lihat Reza Arab kayak begitu, gue setuju, gue begitu juga. Tapi gue gak direkam aja. Tapi lu nyiapin bangku di bioskop ya? Tapi gue segila ini nih, Pas nyokap gue meninggal, nyokap gue suka es krim. Gue beliin, gue taruh di kamarnya. Kata adek gue, buat apa? Buat mama. Jadi pas lagi bakar sate, gue sediain sate, gue taruh nyokap gue. Gue segila itu, gue tiap ke kuburan nangis. Gue bener-bener gak bisa kehilangan nyokap gue. Gue kayak anjing, gue nangis. Sedih banget, gue sampai naruh sate, naruh apa. Gue tiap dengerin nyokap gue nyanyi, kan gue rekam di handphone. Gue nangis, gue kayak anjir, gue kangen banget sama nyokap gue tuh. Posisinya udah broken home ya, gue udah tinggal sama nyokap gue. Oh bokap udah pisah lah. Udah pisah, ya. Udah pisah, terus sampai akhirnya gue baca adegan di One Piece, si Jinbe dan Luffy dah. Jadi si Luffy kan kehilangan abangnya juga. Dia nangis kayak waduh, itu adegan bagus lagi tuh. Itu kayak orang gila juga dia. Dia jedotin pala, dia kayak, gak bisa, gue gak percaya nih abang gue udah meninggal, gitu segala macam. Sampai akhirnya dihentikan Jinbe. Lu jangan begini terus katanya. Lu jangan fokus sama apa yang udah hilang. Fokus sama apa yang masih ada. Lu punya siapa? Terus kata Luffy, gue punya teman-teman gue. Akhirnya dia fokus untuk, oh iya gue masih punya teman ya. Akhirnya dia fokus, jangan sedih mulu, fokus ke depan untuk teman-teman gue gitu. Akhirnya gue pun anjing, gue di situ gue kayak, gue nggak nangis lagi, gue fokus ke apa yang masih ada. Gue ada abang gue, ada adek gue. Gue pikir gue sejak saat itu panggil Jinbe ayah. Gak ada hubungan sama Jinbe-nya. Gak ada hubungan sama Jinbe-nya. Tapi jujur gue tuh kalau liat Jinbe tuh kayak ngeliat sosok Bapak ya? Bapak bener. Di squad itu, di kru itu tuh. Ini kalau gak ada Jinbe kayaknya gak ada yang bisa menghangatkan ketika lagi ada mengayom gitu ya. Tapi berarti cukup kental banget ya akhirnya One Piece ketemu sama hidup lo. Maksud gua belum tentu lo orang lain yang baca One Piece itu dapat pengalaman hal yang sama gitu. Kan? Yuk. Ya kita sudahi dulu ya. Enggak, ini paling berapa detik. Paling berapa detik doang dia ngunyah. Udah mau sariawan makan. Makin susah aja ngomong. Dan kan gue suka baca komik kan. Sampai ikut stand up pun gue masih baca One Piece kan. Dan gue tuh orangnya ekspresif. Jadi gue setiap baca komik, setiap gue happy, gue posting, gue tweet. Bahkan dulu Instagram, Friendster gue tuh One Piece segala macam dah. Dicengin sama anak-anak, anjing One Piece, wah One Piece keren, terus bangsat gitu. Tiap ada gue, ngapain sih nge-tweet gitu mulu? Karena gue happy ya. Ya gue posting apa yang gue suka kan. Gue gak ada kepikiran apa-apa. Gue posting apa yang gue suka. Sampai akhirnya, 2019 atau 2018 gitu gue lupa. Ada audisi Gue Anak Radio. Gue Anak Radio? Itu yang bikin grupnya Mahakal lah. Grupnya Gen, Mas Oke, iya. Itu dia bikin Gar 2 namanya. Wah apaan nih gue ikut ah. Saat itu, gue tuh belum tahu ini apa. Gak, tapi dia ajaib loh menurut gue. Unik gitu loh. Unik. Karena gini, gue orangnya seneng belajar. Gue seneng melakukan hal baru. Kayak misalkan, stand up. Gue udah bisa lagi stand up nih, gue udah tahu caranya. Apalagi yang gue belum bisa ya, nulis novel gue udah bisa nih caranya. Gue coba nulis series. Gue ada masanya masanya gue hidup dari nulis series doang. Gue nulis series apa-apa, gue nulis series segala macam. Gue udah tahu nih ilmunya nih, gue udah bisa nih. Gue ngapain lagi ya sekarang ya, yang gue belum paham ya. Gue pengen jadi penyiar. Gimana caranya ya? Gue gak mungkin tiba-tiba datang ke kantor radio. Gue mau dong sana penyiar. Halo. Siapa gitu. Selamat pagi Gen FM. Mas awas mas. Mohon maaf. Siapa ya? Mohon maaf nih. Adalah muncul Gar. Gue bilang ini apa ya, gue cek. Oh ternyata audisi untuk anak radio. Tapi pilihannya 3. Penyiar,
terus news anchor, pembaca berita, sama podcast. Oke. Podcaster apaan? Oh, gue pas ngelihat sistemnya, gue kayaknya nggak bisa jadi radio. Kalau kan harus bisa mixing, bisa Iya. Kayaknya nggak bisa dah. Podcast aja gimana? Kayak menarik gue belajar podcast. Gue nggak pernah ada di dunia itu masalahnya. Gue ikutan untuk itu podcast. Bikinlah video di Instagram sama Putra Patinama. Oke. Berdua, bikin video berdua. Jadi yang ikut audisi waktu itu gue, Putra, Heri Hore, sama Apip. Sorry, ini yang sebelum Komtung, Bang? Masih di Komtung. Oh. Jadi saat itu lagi di Komtung. Gue audisi pun di Komtung. Oke. Komtung masih ada. Kalau nggak salah gue udah gibah tuh. Gibah gue udah. Gibahnya udah mulai? Udah. Oke. Udah. Itu gue belajar juga tuh. Oh, pengen hosting kan sekarang nih. Kayak gibah, bikin gibah. Nah, karena gue merasa ada ilmu di gibah, yaudah gue udah bisa ngomong, bisa bawa ini. Coba dia berdua bikin. Masih ada konten di Instagram tuh sama Putra. Masuklah 5.000 besar. Wow. 5.000 di Gading, suruh bikin konten apapun gitulah. Sampai diterima, kalau nggak salah langsung di-cut dari 100 besar apa 300 gitu, gue lupa. 300 gitu masuk ke CFD. Oke. Bikin joget-joget, gue bilang ngapain sih bikin konten gini? Gue ikutin lah. 100 besar, 50 besar ke Citos, kayak ada kelas gitu lah segala macem, dikasih tahu bla 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 segala macem, terus bikin konten. Putra tuh nggak lolos di 25 besar. Sukses sampai 50 besar, Putra sama Heri nggak lolos, gue sama Apip lolos. Udah 25 besar final di GI, gue kalah. Gue sama Apip kalah, tapi gue dapet kontrak kerjanya. Oh gitu. Karena yang gue incer itu kan, dikasih kontrak sama Noise, gue sama Afif. Ya udah gue terima kan, karena inceran gue itu tuh. Nah ditanya tuh mau bikin apa. Tadi ada 2 tuh, karena mereka ngeliat dari Gibah, mereka mau bikin talk show apa gitu. Jadi produsernya tuh bini gue sih sekarang. Gue belum kenal waktu itu. Oh iya. Kenal di situ. Gue pas kenalan kayak bisa. Mau bikin podcast di rumah enggak? Aku ada Mac juga sih. Agak ada Mac juga sih. Jayus banget. Pick up line macam apa? Nah bini gue ngomong kan, dia bilang, dia ngomong lah. Jadi awalnya konsepnya tuh namanya podcast Kemana Aja. Oke. Itu ngobrol sama artis yang udah lama gak nongol. Oh. Pierre Roland, Gerhana. Oh kemana aja itu maksudnya Iya, mempertanyakan lu kemana aja. Sama Oni Sarial, gue DM, terus Pierre Roland, Ozi Saputra. Pertama Pierre Roland, saya tertarik mas. Baik saya siap gitu. Wah, ayo boleh. Tapi saya masih di Qatar. Dia udah ngomong gini dulu. Saya mau ngomongin gula. Oh boleh. Bisa ini nggak besok atau apa gitu. Nah saya sekarang di Qatar. Bisa. Kenapa lo bisa? Jangan ngomong bisa. Jadi Oni Sarial, Sinchan kan atau si Tuilan Bayul. Mohon maaf mas, saya sudah hijrah, udah nggak bisa. Oke. Ozi Saputra kagak balas. Udah. Sampai akhirnya podcast One Piece. Yaudah lu bisa ngundang berapa orang? 4 dah, gue ajak ke temen-temen gue, Uus, Bintang Emon, Zawin kalau nggak salah awal-awal, gue lupa dah, pokoknya 4 orang lah, Viko kalau nggak salah. Nah episode 1 Uus tuh, deg-degan banget kan. Jadi sebelum dinaikkan di konten, dites dulu, dilihat kalau gagal, ulang lagi. Untungnya tag pertama gue berhasil. Oke. Masuklah, pas masuk, naik, meledak, lumayan tuh di Noise. Langsung deh 2 episode. Wah anjir, 1 bahas komiknya, 1 bahas si bareng bintang tamu. Ya udah lanjut. Setahun kemudian DM gue berbunyi. Ozi Saputra, saya bisa mas, lah udah gak ada. Acaranya, udah gak ada. Kok baru sekali banget ini. Beneran kemana aja dia? Lo kemana aja? Gue kaget lah. Ngapain udah setahun berubah? Saya bisa mas kok gitu. Saya bisa mas, saya baru selesai baca One Piece. Anjing. Udah tuh akhirnya gue percaya kan kayak ini fansnya ada nih. Lu akhirnya bisa 2 tahun, 5 tahun bertahan. Oh wow. Dan itu yang menghidupi banget. Oh itu starting point lo kemudian dikenal as istilahnya Arya One Piece tuh itu ya? Sebenarnya kan gue awal agak lucu gue tuh.
awal stand up gue dikenalnya, oh Arya nih komika blue. Oke. Semua yang jorok-jorok. Arya Novrianus, komiknya jorok, komik anus, stand up-nya juga jorok semua. Ikonnya Blue Night dulu tuh Arya Novrianus, jorok gitu. Kegibah. Gue berubah tuh, Blue-nya hilang, Arya Gibah. Orang ketemu gue minta nanya gosip. Bang Gibah. Kata gue anjing, gue melekat banget tuh Gibah sampai akhirnya. Sampai akhirnya sekarang kita kenal dia Arya Boker. Bukan dong. Balik lagi. Sampai akhirnya Arya One Piece. Dan dari semua karya yang gue bikin, ini yang paling tidak negatif. Makanya duitnya paling banyak. Paling bisa lolos TV. Paling bisa. Dan jadinya, wah gila ya bisa bener-bener orang jadi taunya ya One Piece Arya. Padahal gue dari dulu udah menyuarakan One Piece sebenarnya dari dulu. Dan konsep gue kenapa bikin itu pun gue pengen ngasih tau ke orang-orang. Kan wibu tuh dibully kan zaman dulu. Gue pengen ngasih lihat ke orang-orang kalau wibu tuh banyak yang keren. Wibu tuh sekarang banyak yang keren. Makanya gue ajak Uus, gue ajak artis-artis yang orang wibu. Jadi orang wibu-wibu yang merasa sendirian kayak, oh dia keren ya, itu goals gue. Gue ngomong ke Noise gitu. Sampai akhirnya ya udah. Sampai sekarang gue bener-bener alhamdulillah One Piece rezekinya ke gue gokil sih. Tapi momen pertama lo kan orang acknowledge lo bahwa sebagai orang yang ya presenting One Piece lah. Yeah. Tapi kan buat lo pribadi, lo di-acknowledge oleh pihak One Piece-nya. Ini nih menurut gue soalnya yang menarik. Kan harus ada titik di mana tipping point lo bahwa gue di-acknowledge, dikenalin sama One Piece-nya lo. Iya. Sama tim Eiichiro Oda-nya lo gitu loh. Nah itunya tuh yang penasaran gue tuh. Kalau misalkan dikenal sebagai Arya One Piece-nya tuh dari podcast. Kan gue awalnya bikin tato dulu kan. Tato One Piece tuh sebelum gue bikin. Dari zaman Gibah kalau nggak salah Iya, udah ada kan? sebelum bikin Romance Down di Noise, gue udah ada tuh tato One Piece. Teman gue bahkan ngapain sih lu? Nyesel ntar begini kayak. Kagak orang gue suka gitu. Udah tuh, bener dari zaman Gibah tuh. Abis itu, ya itu mulai dikenal Arya One Piece gara-gara podcast kan. Oh One Piece. Mulai dikenal kalau dari bukan Eiichiro aja belum ya. Dari brandnya itu ya, pas brand-brand udah mulai sama One Piece, top yang dicari gue tuh, selalu gue. Karena saat itu yang memperkenalkan One Piece secara masif dan secara apa istilahnya ya, yang enak ditontonnya kayak misalkan bukan kaku. Ya pokoknya yang deliverynya paling enak lah. Iya paling enak dan ini bisa gue jual nih. Gue saat itu, karena kan gue ngundang beberapa influencer, cara ngobrol gue juga mungkin gak kaku dan lain-lain. Itu gue lupa tahun berapa, kayak 2020 kalau gak salah. Masa pandemi? Masih pandemi, jadi ada brand masuk ke gua, gitu. Udah, tapi yang dikenal banget gara-gara salah satu tim dari, bukan Eiichiro Oda sih, tim majalahnya, itu saat gua mengadakan tour One Piece pertama kali. Jadi lo bikin tour One Piece dulu, baru kemudian mereka baru notice ya? Gua ya, kayaknya itu ya, yang global ya, yang global benar-benar dari Jepang ya. Kayaknya itu 2024 ya. 2024 ya? Lumayan lama. Lumayan lama ya? Iya, tapi kalau misalkan lisensi brand-brand udah lama kenalnya. Tapi kan yang langsung banget baru tuh. Seinget gue itu tuh. Karena kan gue nekat kan. Nah, balik lagi gue bilang kan, ini impian gue adalah gue pengen ke kampung Eiichiro Oda, Kumamoto. Gue pengen ngajak fans One Piece, ayo kita bikin. Gue ngomong itu ke si Noise, ayo kita bikin. Ini keren banget, lu bikin podcast di sana, bagus banget, yang ikut pasti banyak gue gitu. Susah untuk percaya ide gila ini. Gue memaklumi itu, karena itu ide yang emang ada ya, orang bayar puluhan juta ke ngapain ke patung itu. Gue selalu ada, percaya sama gue ada. Tapi ya, lu percaya orang kaya lu tuh banyak gitu? Banyak. Yeah. Gue percaya orang kaya, fans One Piece yang kaya itu banyak. Gue percaya. Yang susah juga banyak. Tapi kan mereka bertumbuh. Kayak gue nih, gue dari awal gak bisa beli figur, gak bisa beli apa. Pas punya duit, tumbuh. Jadi gue percaya, gue kayak udah pada kerja sekarang, udah pada banyak duit dah. Ayo bikin, susah tuh, nyari brandnya susah dan apa susah. Gue bilang gimana caranya ya. Akhirnya gue nekat, gue bikin sendiri. Gue cari siapa ya yang berani bawa ide gila gue gini. Gue cari travel, sampai akhirnya gue ketemu Rindra. Oke. Gue bilang, Bung,
kita bikin ini yuk, tour One Piece. Konsepnya gini. Wah yuk, dia bilang gitu. Pakai tour saya aja gitu. Dia jadi punya bisnis orang kaya kan. Susah kalau dia udah pakai saya aja. Susah. Orang kaya, gampang, bisnisnya banyak. Memperkenalkan gue ke What Travel namanya. Ketemulah, jadi salah satu ownernya memang Rindra. Ketemulah, gue ngobrol konsepnya, bla bla bla. Oh ayo, kita bikin, coba nih. Bikin, itu tahun 2024, bulan Agustus baru jualan. Laku 10 orang, alhamdulillah. Targetnya 15. Nggak sesuai target tapi tetap jalan kan. Wah anjir, itu yang ikut dokter. Semua kebanyakan. Ada yang bawa anak bahkan segala macam. Bilang anjir. Dan pas gue datang ke sana, kan ada patung ini nih. Nih, gede kan. Pas ngeliat ini, nangis semua anjir. Gila loh. Gue merinding, gue ngeliat tulisan Kumamoto, gue merinding. Gue ngeliat ini, gue ngapain nangis. Itu rebutan gak megang Ka'bah gitu. Punya raya. Ajar Azwat gitu. Ini Luffy saya. Ini Luffy aku. Kayaknya kalau itu gue tinggal sih. Iya itu bikin malu sih. Tapi untungnya sepi. Gak serame itu lah, gak serame di bayangan. Kayak Hachiko kan orang antri. Ya. Sepi. Nah, nangis tuh. Gue terharu. Di situ gue berpikir, anjir gue fans One Piece. Mereka juga. Kalau perasaan ini valid ke kita, harusnya semua orang. Semuanya valid yang pasti. kesana, pasti bakal begini. Ini kan kalau lihat ini ada tangan kan, ini tangan Eiichiro Oda. Di sana pun ada, di Luffy doang. Jadi, orang pada bilang, Oda. Jadi fetis. Ada. Tapi kayak gue pas pegang gue anjir tangannya Oda nih, kayak ada gitu-gitunya. Terus ya itu gilanya lagi. Ini mainan ini hanya dijual di patung Luffy doang. Jadi di areanya atau persis di situ? Jadi itu tuh bukan taman bermain. Jadi tuh patungnya ada 10. Tapi nyebar. Kayak misalkan satu di Tangsel. Iya. Satu di mana? Di BXC. Satu di mana gitu. Ini krunya, patung krunya. Jadi kita harus keliling Kumamoto untuk dapetin ini semua. Di patung Luffy cuma jual Luffy doang. Oh gitu. Dan jualnya nggak di toko mainan, nggak ada bar gitu, tapi di pasar. Mereka memperkenalkan hasil buminya mereka, di belakangnya ada patung mainan. Gila nggak? Jepang tuh gila otaknya loh. Iya sih. Dia memperkenalkan hasil bumi Kumamoto tuh seperti ini. Kenapa sangat emosional? Karena Kumamoto kan ini kampungnya Oda kan. Dia kena gempa hancur. Terus Eiichiro Oda menyumbang $8 juta. $8 juta, 4 juta atas nama dia, 4 juta atas nama Luffy. Dibangunlah patung Luffy untuk menghormati Oda. Terus apa? Gara-gara itu kan ekonominya merosot kan. Gara-gara ada patung Luffy baru satu nih di stasiun tas. Ekonominya naik ratusan %, semua turis ke sana. Wah gila. Dan gara-gara itu pun dibangun semua patungnya. Dan setiap patung ada ceritanya gitulah, ada tempatnya bla bla segala macam. Itu semakin memvalidasi bahwa perasaan lo tuh bener ya. Bener. Gue gila sih. Nah terus gue bilang ini kan mainannya memperhasil bumi dan lain-lain. Jadi untuk ngumpulin semuanya mainannya, lu harus kelilingin semua patungnya. Ini harganya cuman 2.200 yen. Sekitar 250.000. Oke. Kalau beli 10 ya 2,5 juta lah. Paling mahal mungkin kalau rupiah makin melemah 3 juta lah. Ya. Just tip ya di Indonesia tuh nggak berapa satu set? 8 juta. Oh digoreng. Tapi karena orang nggak bisa beli. Iya nggak semuanya bisa beli. Di Jepang pun nggak ada. Emang harus ke situ ya? Nggak ada store khususnya. Iya nggak ada lah. Nggak ada. Gila juga ya. Di Jepang pun hanya bisa ke Kumamoto untuk beli ini. Dan ini jauh kan lokasinya. Jadi sorry bahkan palsuannya pun nggak ada ya? Maksud gue gini. Apakah ada yang membeli lisensinya terus kemudian jualin patung? Enggak. Kalau di Jepang kan gak ada yang palsu kan? Bukan, maksud gue membeli lisensi untuk bisa jualan di Tokyo misalnya gitu. Gak boleh. Gak boleh ya? Lu harus ke Kumamoto untuk beli ini. Gila gak? Anjir, eksklusif banget. Iya, ini kan memancing orang untuk kesana. Gila gak? Gara-gara ini doang, terus kesana. Maksud gue, ini kekuatan One Piece tuh, gue pengen punya ini ya. Tapi kan sekalian jalan-jalan happy-happy juga kan ke Jepang. Nah di situ gue mikir kan, ini gue tahu nih fans One Piece banyak yang pengen ke sana, tapi kalau sendirian males, ngapain sendirian? Kalau bareng-bareng seru nih, makanya gue bikin lah lagi. Gue niatnya setiap tahun bikin. Kapan akan bikin lagi?
Tahun ini. Tahun ini ada bulan Oktober berangkat. Tanggalnya? Oktober. Mungkin bisa lo promoin lah. Dari tanggal 1 sampai 13. Jadi gue bikin 2 batch. Awalnya 1 batch doang. Gue taruh poster 4 hari habis. Alhamdulillah. 12 orang kaya. Nakama ini ya. Nakama. Di situ yang makin gue kuat kayak ini nih. Lo perhatiin nggak? Lo selidikin nggak? Kira-kira mereka punya SPPG atau enggak? Jangan ke situ. Jadi nggak beli. Curiosity. Rasanya agak tinggi. Bapak kayak nggak ngikutin One Piece ya? Saya mandi laundry. Kan di One Piece juga ada MBG. Apa tuh? Makan buah gratis. Oh iya. Orochi. Jadi dia ngasih buah busuk biar orangnya sengsara. Itu. Kita nggak ada maksud kesana, nggak ada maksud apa-apa. Nanti di crop aja ya. Gitu, jadi tahun ini ada lagi. Kuotanya 1 batch sebenarnya 15 orang. Nah yang batch kedua lagi ongoing nih, baru udah terisi 5 orangan lah. Jadi kalau mau beli bisa, harga tiketnya hanya 23 juta saja. 23 juta? 23 juta. 6 hari. 6 hari 23 juta? Murah. Itu termasuk tiket itu? Hotel, dapat hotel, dapat tiket Shinkansen, pesawat, PP, aman. Nggak ada makan doang. Oh yang nggak ada makan doang. Tapi nggak include sama ini ya, USJ. Jadi kan gue ngajak mereka ke USJ juga kan. Universal Studio Jepang. Jadi lagi ada tema One Piece. Oke. Dan kalau lu kesana, kan gue ajak juga yang pertama kan. Nangis lagi mereka, gue mah gila. Iya. Itu setahun sekali tuh, selalu ada tuh tema One Piece. Tapi ganti-ganti. Oke. Nah bang, ini kan lu sering banget ngepromoin One Piece segitunya nih. Kayak kesannya tuh yang lo kasih. Iya, kayak kesannya tuh, wow One Piece bagus banget. Sebagai fans tuh lu sebenarnya ada kritik gak sih? Ada. Ke One Piece? Ada, gue banyak. Makanya gue bilang, Arema fans buta gak suka. Ya lu berarti bukan followers yang ngikutin gue aja. Gue banyak banget gue ngekritik One Piece. Tapi gini, ya gue ngekritik, misalnya gue gak suka ceritanya. Ada part, ya bukan artinya gue jadi gak suka dia lah. Betul. Gue suka One Piece, jelek bagusnya gue suka. Udah secinta itu gue. Udah terima semuanya gitu. Tapi bukan berarti misalnya ada hal-hal yang sebenarnya gak connect, gak relate. Ya tetep aja pasti gak suka. Oh sorry, yang lanjut ke yang tour ini. Si Hiroki Kato, penyanyi Jepang aja, teman gue juga kan. Dia baru ngobrol ini ke Shueisha. Ini temen aku bikin ini loh. Baru dia bilang, wah terima kasih ya. Bilang salam ke dia, terima kasih dari kami karena udah bawa fans One Piece ke Kumamoto gitu. Nyambungin jadi ke sana. Gitu. Plusnya. Gitu. Itulah momen lo kemudian bener-bener di-acknowledge oleh pihak One Piece bahwa ini ada nih orang kayak gini nih. Iya. Arigato Aruyakun. Arigato Aruyakun. Assalamualaikum. Itu kayak orang Ciputat lagi keselak aja. Assalamualaikum. Tiba-tiba Assalamualaikum. Matur tujuh. Udah Sunda. Udah suka bumi. Susi. Tapi ya gue yakin ya bahwa Arya pertama kali memulainya sadar nggak sadar, cuman berdasarkan kecintaan. Iya. Tapi ujungnya ternyata berbuah manis, lo udah pasti. Jadi kalau tadi dia bilang suka nggak suka, gue terima semuanya karena journey-nya dia tuh kayak ada hal-hal sifat feedbacknya tuh kayak melengkapi dia semua ya, rezekinya dapet. Iya, betul. Itu gue jadi kenal bini gue, nikah gue. Iya, gara-gara itu juga kan ya. Itu semua. Survive dari duka juga. Nah tapi kalau yang udah sengelotok lu nih ya, gua tahu One Piece gara-gara podcast sama anak One Piece Tangsel di sini kan. Faksi. Yang kedua pasti gara-gara live actionnya. Iya. Artinya nih FOMO penggemar baru gara-gara live actionnya pasti banyak. Banyak. Nah lu sikap lu gimana? Gua nggak apa-apa. Gua sangat seneng. Karena semua orang FOMO tuh buat gua nggak masalah. Kayak misalkan, ya FOMO lu nonton Piala Dunia. Lah, lu waktu kecil juga FOMO kan nonton Piala Dunia. Iya. Pada akhirnya sampai sekarang. FOMO buat baca One Piece. Ya semua orang juga pas gua kecil, orang pada baca One Piece apa ya? Ya gua FOMO juga. Maksud gua, semua dimulai dari FOMO. Bahkan bini gua aja baru mulai nonton One Piece sekarang. Hah? Oh iya. Gila. Dia tuh produser gua. Dia sebelum lu ngasih tau dulu. Nggak ada ketentuannya juga. Ini terms and condition ya. Lu akan gua akan lupa. Ya. Jadi ini gua masukin kalau misalnya lu baca episode. Kalau lu nggak tahu di 5, beset nih. Teriak Luffy sayang.
Udah. Masa gitu fetishnya aneh banget. Sesuka-sukanya mau One Piece mah. Soalnya ya gue sih nggak pernah kemudian merasa ingin dicap FOMO karena gue cuma menikmati karyanya. Gue juga tidak berusaha untuk nyemplung ke teman-teman nakama, enggak. Tapi harus gue akui bahwa bahkan buat diri gue sendiri, ya kayak tadi anjing gue tuh sebenarnya jadi agak getar kalau ketemu Arya karena gue ngerasa gue tuh baru mulai loh. Ya gitu. jauh, pengetahuannya jauh. Gue selalu happy ketemu fans One Piece yang baru-baru juga gak apa-apa. Banyak di podcast gue pun yang gue undang baru mulai. Kadang takut gue gak banyak. Nah gue bilang, gue ngobrol happy-happy aja. Emang gue bakal nilai? Ya gak begitu kali. Emang ada konten? Emang ada kontennya. Ya Doflamingo kan pas... Gak gitu bos. Kantor banget kan gitu. Kecuali dia nyebutnya Lutfi ya, itu udah mulai ganggu tuh. Itu baru kayak itu ganggu. Cabut deh. Itu ganggu kalau udah Soalnya Lutfi. gini, gue yakin ya, anggaplah. Kan kalau gue nonton beredar pembicaraan lo, apalagi kemarin di Malaka gitu ya. Iya. Semuanya kan menantikan dan menganggap bisa jadi ini adalah end game-nya. Iya. Ya kan, deket-deket nih udah mau habis nih gitu loh. Nah gue tuh ngerasa, kalau bener-bener habis, gue jadi kayak, anjing perjuangan gue untuk ngikutin tuh gak sehebat mereka loh. Panjangnya kan, dia ketemu setelah tahun kelima aja menurut gue, wah jir itu udah panjang banget dari 29 tahun perjalanan gitu. Gue baru di tahun terakhirnya justru gitu. Jadi kalau tiba-tiba hari ini tamat gitu, kayak gak sama pasti gak sama. Pasti itu gak gue sama. yakin gak sama. Pasti Rasanya gak gak sama, tapi gak apa-apa banget untuk karena tujuan Eiichiro Oda pun bikin movie misalkan One Piece Red, ya tujuannya untuk bangun generasi baru biar suka One Piece. Karena kan musikal dia bikin live action pun biar banyak fans One Piece yang baru tujuannya. Karena dia memahami secara global Naruto tuh lebih baik dibandingkan One Piece. Secara global ya. Oke. Dia memahami itu, dia gak bisa ngelawan itu, akhirnya dia bikin live action. Lagi pula dia udah bikin, kayaknya kalau ngomongin rancangan penciptaannya dia udah ngomongin global deh. Tapi gak se-famous Naruto gitu. Bukan, maksud gue gini. Kita ngomongin mappingnya aja deh, world mapnya dia deh. Iya. Gitu kan ya. Jatuh cinta pertama gue tuh gara-gara Jupri cerita bahwa ada namanya Pulau Jaya. Oh, Pulau Jaya. Ya kan? Otomatis kan kita relate kan. Iya. Dan gue ketemu gitu. Terus tiba-tiba kita bisa mengkoneksikan ini dengan budaya-budaya di negara lainnya. Menurut gue rancangan ceritanya emang sangat dipersiapkan untuk global. Untuk global. Sangat. Karena semua isu dunia dimasukin dengan cara One Piece. Betul. Ada presiden Amerika. Siapa? Trump. Pulau Jaya itu inspirasi dari Hindia Amerika, perebutan tanah. Tapi Pulau Jayanya sendiri dari Irian Jaya. Iya. Ada emasnya. Ada isu rasisme kulit hitam kulit putih. Terwakilkan gitu loh, bukannya kemudian bener-bener ada sosoknya, bukan kayak Baku Haki kan Baki ya? Baki kan emang ada sosoknya. Kalau ini nggak ada, jadi ada representasinya yang soal ini kayaknya kita tahu nih siapa yang mau diceritain gitu. Dan hebatnya dia, Eiichiro Oda tuh kayak misalkan rasisme. Dia pakai kulit manusia ikan dan manusia biasa. Betul. Itu kayak kulit hitam dan kulit putih. Dan dia tuh dunianya bebas. Kayak gini, ada karakter namanya Bonchan. Itu dia hitungannya apa ya sekarang? Queer ya? Dia LGBT. Iya. Dia Okama, waria. Tapi di One Piece, respect gue sama dia. Dia salah satu temen yang paling keren buat gue. Semua fans One Piece cinta sama dia. Makanya gue bingung kalau ada di Twitter teriak-teriak, wah anti LGBT fotonya Bonchan lah. Lu gimana sih? Foto lu aja Okama, kok bisa nggak suka LGBT gitu? Maksud gue, tapi Oda tidak serta-merta bilang free LGBT itu oke. Enggak. Dia cuma berusaha nge-represent dunia aja kan. Dia bikin aja, kayak ada cewek, enggak gue cowok gitu. Ada yang cowok ngakunya cewek. Gitu. Jadi gender lu bebas banget di One Piece. Bahkan lu bisa berubah gender. Ada karakter namanya Ivankov yang tiba-tiba bisa ngubah. Lu jadi cewek, lu mau jadi apa? Gue mau jadi cowok, gue nggak bisa gitu. Ada. Jadi tapi Oda tidak bikin kayak agenda, enggak, dia bikin aja gambar. Happy aja. Bahkan yang Okama blow on pun ada. Jadi nggak semuanya nggak dibikin kayak ini Okama pahlawannya gitu atau apa, nggak ada. Jadi bener-bener bikin se-happy-happynya dia. Makanya dia nggak bisa diserang sama kelompok apapun tuh. Di saat yang bersamaan, gue tuh kan gue baru tahu kalau Eiichiro Oda ulang tahun ke-50 tahun ini ya. Iya. Ya kan? Jadi gue
Kayaknya kalau gue ngomong, Da. Adinda Oda ini, ya ampun. Adinda Oda ini sehat. Yang mana ini Eiichiro Oda ini? Yang mana ini? Saya ingat kecilnya ini. Gimana? One Piece. Bagus. Terima kasih Karena berkatnya. laki-laki dinilai dari pekerjaan. Respect, Coki gitu bang. Gue jadi kayak ngerasa bahwa sebenarnya tapi di saat yang bersamaan, gue cukup luar biasa takjub sama seseorang yang mampu menulis sepanjang itu. Hebat itu. Itu menurut gue gak ada. Dia mengalahkan Superman udah level laris. Iya. Batman dan Superman kan paling tinggi udah dikalahin sama One Piece. Oh iya. Dari satu orang tuh ya, kepala satu orang tuh ya. Kepala. Dia tuh ada timnya gak sih bang ngebangun cerita ini? Oh, kalau cerita utamanya dia sendiri, tapi asistennya banyak. Oh. Asistennya ada ya 4-5 pasti ada. Untuk sekedar ngingetin kayak misalnya gue mau bikin ceritanya begini. Tapi kan di ini begini gitu. Ya ada dia ada Continuity gitu maksud lo? Iya. Ada mapnya dia. Dia kan nggak cuma pakai kepala doang, dia ada. Gue udah pernah bikin karakter ini kan. Kayaknya untuk arsitektur serumit itu nggak mungkin lah dia nggak bikin bagan-bagan gitu tuh nggak mungkin. Tapi dia sekarang udah di tahap misalkan dia gambar karakternya, backgroundnya asistennya, warnanya asistennya gitu. Dan yang ngingetin ceritanya melenceng editornya biasanya. Ini kurangnya, ini apa nih ini gitu-gitu. Lo kalau baca komik namanya Bakuman, itu komik tentang orang bikin komik. Oh bagus banget. Jadi gue jadi tahu industri. Oh industri komik. Bagaimana kejamnya editor, bagaimana kejamnya dunia manga. Lu kalau jadi mangaka di Jepang, lu bisa, lu harus di belakang meja tiap hari. Seminggu sekali bayangin. Bayangin seminggu sekali gambar untuk 20 halaman. Bikin cerita, gambar susah banget. Orang banyak yang meninggal gara-gara itu. Net worth-nya One Piece tuh menurut lo berapa sih sekarang udah? Penghasilan sebagai IP. Nilai IP One Piece lah. Kalau nggak salah ya, sekitar mungkin 20 billion dolar sih. Billion ya, bukan million ya, billion. 20 miliar gila. Setengah dari kekayaannya Elon Musk ya. Gila. 20 billion tuh dari gambar-gambar. Gila. Dari yang anak kecil ya, kamu gambar bisa apa sih? Iya. Mama Ini yang 20 billion tuh. Gila. tapi kalau di Jepang kayaknya nggak ada mama gitu ya, kayak gambar bisa apa. Di Jepang budayanya sendiri. Iya sih. Enggak. Karena menurut gue juga kayak banyak sekali prestasi-prestasi budayanya Jepang itu emang sengaja ditanamkan lewat komik gitu ya. Misalnya kayak bola, itu dibikin dulu kan Tsubasa. Sampai akhirnya sekarang Jepang punya blueprint untuk Piala Dunia tuh sampai berapa tahun lagi. Yang kayak gitu-gitu kan kayak emang itu kayaknya udah kerja sistem gitu loh. Emang kita pengen ngemajuin ini nih, ya udah elemen mana aja yang kemudian harus ngedukung ini supaya kemudian semuanya maju. Itu kayak Jepang gokil sih. Jadi sarana ya akhirnya. Ya kalau misalnya ada sebuah negara, kita anggap aja ya, semuanya udah makmur. Lu kayaknya udah bisa mikirin yang lain. Udah bisa mikirin yang lain kan? Iya sih. Enak lo jadi pemimpin juga. Lu kalau ke Jepang happy banget sih lu pasti. Semua gue aja ke Jepang kayak anjir. Bahagia banget gue. Gue kayak negara kalau gue bisa datang, gue ke Jepang terus aja gue. Karena belum semuanya gue datengin kan. Gue bilang anjir. Selain gue suka anime, kayak buset dah. Sebagai sebuah negara sendiri udah mengagumkan Gue bersih. Gue foto di mana bagus. Udaranya bersih. Gue musim panas kesana panas banget keringetan gue. Tapi kagak kotor badan gue. Iya. Saking bersihnya. Gak ada truk sampah lewat ya. Iya sama kuli bongkaran. Kuli bongkar sagu. Kuli bongkar sagu nggak ada. Nggak ada. Tapi lo believe ini endgame-nya? Iyalah. Udah ini kok udah diomongin kalau ini udah saga terakhir. Jadi dari Elbaf dari Egghead tuh udah mulai saga terakhir. Iya. Jadi Berarti Elbaf ini bisa jadi bener-bener kayak Iya, jadi bener-bener menuju ya. Menuju ending. Udah mau tamat. Orang udah dari 100% udah 80% kali. Udah 80%. Berarti prediksinya tahun ini, tahun depan? Ya mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Oh. Buat gue ya, kan kemarin pas gue ngomong gitu di Ferry, wah mana mungkin nih. Enggak, pasti segitu kalau gue ya. Wah, kalau salah ya. Karena banyak sekali orang yang menantikan sepertinya ya. Gue kan karena nggak ngikutin, jadi gue cuma bisa memperhatikan opini-opini yang ada di Malaka waktu itu. Iya mereka udah pernah, ini terakhir katanya enggak, ini terakhir katanya enggak. Udah lama juga ngikutin. Itu salah sebenarnya opininya. Karena yang dibilang, One Piece ini rencananya hanya 5 tahun sebenarnya. Hanya 5 tahun, tapi jadinya panjang banget dan tidak membosankan untungnya. Tapi endingnya tuh gak pernah diubah sama Eiichiro Oda. Pasti itu. Journey-nya yang dipanjangin. Journey dipanjangin.
Yang jadi sering tipuan Oda adalah kita tamat 5 tahun lagi. Kita tamat 5 tahun lagi. Selalu gitu. Tapi nggak pernah benar-benar tamat. Tapi kalau sekarang dia bilangnya udah bukan 5 tahun lagi tamat, tapi udah menuju ini end game. Ini udah 80% ceritanya udah jalan. Jadi tinggal 20% lagi. Jadi memang harus udah tamat sekarang. Oh, 80% cerita end game-nya udah jalan? 80% cerita keseluruhannya udah jalan. Sisa 20% lagi nih. Oh gitu. Gitu. Dan gue merasa juga ya memang bentar lagi sih. Sama kan kalau yang di acara Ferry itu kan memang didesain Untuk berdebat. Lu debat ya, siapa enemy-nya nih? Eno. Terus. Makanya buat orang-orang yang nonton yang gak paham itu kan, ini Arya sok tau banget sih pengen ngerasa bener. Tapi buat gue seru. Itu debat namanya bang. Buat gue seru itu. Kenapa gue kan bilang, dan Eno berhasil lagi bikin itu menjadi menyebalkan. Iya. kenapa sih gak bisa percaya, gak bisa setuju sama pendapat Eno? Lah, kalau gue, oke. Oke. Gak debat. Gak ada debat ya bang. Iya. Walaupun marah juga kalau setuju gak debat. Iya lo bener. Kagak seru aja. Gak debat. Kagak debat. Lah katanya udah ini ada nggak tau gimmick nggak tau apa ya, yang katanya endingnya udah ditaruh di bawah laut. Bener itu gini. Tapi gimmick endingnya ditaruh di laut. Gue jangan sampai soalnya gini, gue tuh kalau di masa kuliah gue punya salah satu penulis favorit Indonesia, namanya Langit Kresna Haryadi. Oke. Dia itu merepresentasi ulang tentang kisah Gajah Mada dan Ken Arok Singasari. Itu fightingnya itu jauh lebih sadis gitu loh. Dalam bentuk komik? Dalam bentuk novel. Oke. Tapi digambarinnya tuh kayak Ken Arok tuh bisa tiba-tiba nonjok, tembus perutnya, keluar darah, muncrat. Terus kemudian ada cahaya yang kemudian bersinar dari langit. Gitu-gitu tuh. Jadi fantastis banget. Gue suka banget. Karena baca sejarah kerajaan zaman dulu jadi menyenangkan. Iya. Di episode ketiga Candi Murca apa keempat sakit. Penulisnya? Udah gak bisa nulis lagi. Kecewa gue sampai sekarang. Gak ketemu tuh endingnya sampai sekarang. Nah itu tuh yang... Iya juga ya. Yang itu ketakutan fans One Piece juga sih. Ketakutan nakama. Apalagi yang nunggu puluhan tahun. Gue itu cuma nunggu 2 tahun, 3 tahun aja. Anjir gak ketemu endingnya. Wah benci banget. Karena case-nya udah kayak di Berserk. Ada Berserk manga Legend juga meninggal. Mangakanya. Dia gak lanjut sebelum tamat. Kalau Akira Toriyama kan emang udah tamat di Dragon Ball Z kan. Udah tamat tuh. Mangaka Shinchan udah meninggal. Oke. Terus yang paling baru itu Hunter x Hunter. Oh iya. Dia hiatus lama. Karena dia sakit punggung, dia nggak bisa gambar. Tapi ditawarin digambarin kan sama istrinya, kan istrinya mangaka juga Sailor Moon kan. Gak mau deh. Harus gue yang gambar. Wah, jadi dia ada egonya itu juga. Iya. Sekarang udah sembuh jadi bisa gambar lagi. Oh iya, makanya udah mulai muncul lagi. Muncul lagi. Pasti banyak orang yang pengen tahu juga kan, maksudnya kayak udah titipin ke gua aja takut lu kenapa-napa gitu. Kalau enggak Ichirodanya dimabokin. Kasih tahu. Oke ya, nih terakhir nih. Dari One Piece lu udah dapat banyak. Lu sekarang udah punya anak. Punya anak. Kira-kira nih pegangan hidup lo yang lo ambil dari One Piece yang mana yang pengen lo warisin ke anak lo? Pegangan hidup? Yang lo ambil dari One Piece ya? Ya itu, gue akan mengajarkan dia, lo gak usah pilih-pilih temen. Pegangan hidupnya Luffy sih. Semua yang ada di semua karakternya Luffy ya. Kalau lo takut gak apa-apa. Ngomong aja. Itu Usopp kan. Usopp tuh takut. Dia memperlihatkan kalau dia takut. Kabur gak apa. Lu berantem sama orang. Kalau lu gak bisa ngelawan, kabur gak apa-apa. Gue gak akan ngejudge anak gue pengecut. Gak akan, hajar dong laki masa kabur. Gue gak akan. Menurut gue, ada saatnya kita kabur, ada saatnya kita ngelawan. Ada saatnya kita gak harus punya ego laki-laki yang gue mau berantem. Enggak, lu takut tuh itu manusiawi. Jadi gue akan mengajarkan itu. Lu harus berteman dengan siapapun asal tahu batasannya. Jangan gampang balas dendam. Karena dendam ya itu ya tau lah ya itu gak akan ada habisnya lah. Belajar memaafkan, belajar untuk menerima kelemahan lo. Luffy itu selalu menerima kelemahannya. Dia pernah bilang gini, kan dia dihina kan, kapten macam apa kayak lu gak bisa apa-apa gitu. Dia sudah bilang, gue gak bisa main pedang. Gue gak bisa masak, gue gak bisa navigator. Makanya gue butuh mereka gitu. Lu tuh butuh temen, lu tuh hidup gak sendirian. Lu selalu butuh orang-orang di sekitar lu. Jadi jangan takut mengakui kalau lu gak bisa gitu. Jangan takut mengakui kelemahan lu gitu. Gue akan ngajarin itu sih.
Oke, itu emang paling bagus banget menurut gue. Sosok buat Luffy adalah ketika bahkan emang dia dari pertama udah sadar bahwa banyak banget kelemahan dia dan satu persatu yang dia anggap bisa membantu dia itu dia ajakin. Iya. Itu menurut gue yang paling menarik sebenarnya. Semua Itu yang kru Luffy itu semuanya butuh bantuan juga, Iya. butuh ditemenin juga. Oke. Gitu. Jadi One Piece best lah buat gue. Sip, thank you Arya ya. Terima kasih, Sekali lagi Arya. selamat ulang tahun buat One Piece ke 29. Kemarin tanggal 22 Juli, kita sekarang syuting tanggal 23. Ya. Dan Sahat punya banyak banget quotes yang akan dia ungkapkan sebagai penutup yang pastinya akan sangat dalam dan jadi bekal buat umat manusia. Berat. Dari kisah hidup Arya Novrianus dan juga apa yang kita tahu tentang Luffy di One Piece. Kita belajar bahwa sebenarnya yang paling penting adalah berikhtiar pada proses dan tidak terbutakan oleh ekspektasi akan hasil. Jadi untuk teman-teman tetaplah mengejar mimpi dan juga untuk teman-teman yang ingin memulai One Piece bisa mulai dari live action One Piece di Netflix atau filmnya si One Piece Jembatan Ancol. Gimana sih? Yang jelas jangan lupa nonton NDD minggu depan. Ngomong di depan karena yang ngomong di belakang cuma tukang beca.